Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Madnisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif Yusuf Bilan, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu video dari seorang Habib, yakni Habib Hasan, yang kemudian itu direspon oleh Kiai Nur Ihya. Diakibatkan apa yang disampaikan oleh Habib Hasan ini betul-betul mengejutkan kita semua. Bagaimana tidak, sebuah pernyataan klaim yang cukup luar biasa yang mengatakan bahwa Indonesia ini, Nusantara ini adalah milik para aulia dari Tarim, dari Hadramaut, Yaman sana. Tentu pernyataan yang betul-betul menggemparkan kita semua, dan ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan, memilukan, tetapi juga tentu memalukan. Kok bisa Indonesia ini, Nusantara ini dikatakan milik para aulia Tarim? Bukankah Indonesia yang dulunya Nusantara ini itu ada ya, jauh sebelum mungkin kota Tarim itu ada di Yaman? Nah, kenapa bisa sampai Nusantara ini dianggap milik para aulia Tarim? Nah, memang semakin hari semakin muncul statement-statement dan pernyataan-pernyataan dari para habaib ini yang betul-betul mengagetkan kita sebagai pribumi. Semakin banyak statement-statementnya yang betul-betul di luar daripada nalar kita untuk memahaminya. Dan ini lebih banyak upaya-upaya pengklaiman ya. Atau sebutlah bahwa mereka selalu menempatkan diri sebagai seolah-olah superior ya terhadap kaum-kaum pribumi, dan itu bukan hanya dari Habib-Habib muda mereka, tetapi dari kalangan Habib tua juga memiliki cara pandang yang kurang lebih sama. Dan inilah yang kemudian direspon oleh Kiai Nur ini. Nah, seperti apa ulasan dari Kiai Nur ini, saya kira penting untuk kemudian kita edukasikan kepada publik. Coba kita simak sama-sama. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Madnisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Beliau mengatakan bahwa Jawa ini milik aulia Tarim, dan bahkan Indonesia semua ini adalah milik aulia atau para wali dari Tarim. Ini adalah bukti bahwa mereka, orang-orang Ba'alawi, keturunan dari Yaman, itu akan menguasai spiritual, menguasai keagamaan yang ada di Indonesia ini. Mulai dari merubah jati diri bangsa, merubah sejarah bangsa, sampai budaya dan politik bangsa. Ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kami sarankan kepada saudara-saudari kami dari para habib yang ada di Indonesia semuanya, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk sadar. Bertaubatlah kalian. Sadarlah kalian akan kekeliruan kalian selama ini. Kalian merasa bahwa selama ini tidak ada yang mengoreksi, orang-orang Indonesia ini sama diam, seakan-akan tidak mengerti. Ini sudah mulai dan saatnya bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, untuk bangkit bersama dari tidur panjangnya, lama dijajah oleh mereka. Pernah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu bahwa kita terlepas dari mulut
harimau penjajah Belanda diterima oleh mulut singa Jepang, diterima oleh mulut buaya orang-orang Yaman Ba'alawi. Mereka menjajah kaum Ba'alawi ini secara halus, tidak dengan senjata, tetapi dengan kata-kata dan doktrin-doktrinnya, dogma-dogmanya. Dan anehnya, banyak di antara kita yang terlena, masih belum sadar dari mimpi tidur panjangnya. Lama-kelamaan jika tidak ada yang mengcounter ini, maka akan terjadi benar-benar bahwa Indonesia ini sesuai dengan lagu Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 yang dikarang oleh Habib Hasan Assegaf dari Nurul Mustafa Jakarta itu. Ini jika terbukti ada korelasi dengan ceramah dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar, maka saya katakan menyanyikan lagu Ya Tarim haram hukumnya, sama seperti apa yang telah disampaikan oleh Habib Alwi Assegaf yang mengharamkan lagu Sholawat Badar. Yang mana Sholawat Badar ini adalah karya anak bangsa, karya alumni Hidayatul Muqtadiin Lirboyo Kediri. Tahun 1960 beliau Kiai Haji Ali Mansur, asli Banyuwangi ya, tapi kelahiran Jember. Beliau adalah seorang yang kreatif. Di pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin itu selalu belajar dan menekuni dunia ilmu arud, ilmu tata kata, prosa, seperti puisi ya, dalam bahasa Indonesia. Akhirnya beliau tahun 1960 mulai melonseng lagu sholawat yang bernama Sholawat Badar, untuk menyaingi dan menandingi lagu yang beredar terkenal pada waktu itu, yaitu lagu Genjer Genjer Neng Kedoan Paten Telecer. Yang mengarang lagu Genjer Genjer adalah Bapak Muhammad Arif. Beliau adalah seorang muslim juga. Sebenarnya lagu Genjer Genjer itu lagu umum, tapi karena diakui oleh Partai Komunis Indonesia, maka identik dengan lagu PKI, padahal tidak sebenarnya. Lagu Genjer Genjer itu adalah lagu jeritan rakyat kecil dari penindasan penjajah Jepang. Jadi lagu Genjer Genjer itu pengarangnya juga dari Banyuwangi, disaingi oleh Kiai Haji Ali Makhrus dengan lagu Sholawat Badar. Salamullah, salamullah ala dhaha Rasulillah. Jika Habib Alwi Assegaf melarang umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, untuk mengikuti ikut jadi anggota Bansor atau Ansor, dan melarang sholawat Badar karya anak negeri dari Banyuwangi, maka saya juga akan mengharamkan lagu Ya Tarim, Ya Tarim. Seimbang. Jadi jangan sampai anak-anak kita mulai dari TK sampai perguruan tinggi menyanyikan lagu Ya Tarim, Ya Tarim. Ya Tarim itu khusus untuk mereka kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, ingin memuja dan memuji tanah leluhurnya Kota Tarim, Provinsi Hadramaut sana, karena memang di sana kata mereka adalah pusat para wali di dunia versi mereka. Padahal tidak seperti itu adanya. Mereka selalu mengaku-ngaku mengunggulkan golongannya sendiri dan menafikan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan dalam surat Yunus ya, ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Elengo, inna awliya Allah sak temene para kekasih-kekasih Allah iku la khaufun ora ana rasa wedi wa alaihim ing atase awliya walahum lan ora ana
kabeh para aulia itu yahzanuna podo susah. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati baik di dunia sampai di akhiratnya. Itu wali. Jadi wali itu bisa siapa saja, dari golongan mana saja, suku bangsa apa saja. Nah, mereka kaum Ba'alawi ini mengakui bahwa wali itu hanya berasal dari ras golongan kaum keturunan mereka saja. Sehingga mereka sampai mengakui bahwa Jawa ini adalah anaknya Tarim. Ya, jadi lihat sendiri, kelihatannya kalem, ya, tapi gelenggem, ya. Tenang tapi menghanyutkan. Padahal air beriak tanda tak dalam, tapi air tenang justru malah menghanyutkan. Bukan berarti ilmu mereka yang dalam dan luas, tetapi justru mereka merasa paling dalam dan paling luas dalam hal pemahaman tentang keilmuan, keagamaan, khususnya masalah kewalian. Wali itu hanya dari ras mereka. Bahkan siapapun tidak berhak untuk menyandang gelar wali, baik di tanah Jawa, Nusantara pada umumnya ini, sampai bahkan dunia, kecuali dari pengesahan mereka. Di setemel tok sah jadi wali, yang ngangkat itu mereka. Ini adalah kebohongan, penipuan, ya, kedustaan yang sangat memalukan dan memilukan. Keserakahan dan ketakaburan, bahwa wali itu harus dari kalangan mereka sendiri, dan bahkan nanti Imam Mahdi itu pun diakui berasal dari kaum mereka, dzurriyyah Nabi yang dari ras Ba'alawi. Ini adalah bukti bahwa jika tidak ada yang ngerim pemahaman pemikiran mereka, maka bahaya jika kaum pribumi umat Islam Indonesia ini tidak bangkit, maka lama-kelamaan generasi anak cucu kita akan menjadi bangsa yang sakit, tidak waras akal sehatnya, sakit keimanannya, sakit syariahnya, ya, akidah, syariah, tarbiyah, dan dakwahnya, akibat dakwah-dakwah mereka. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, sebelum ada kota Tarim, Nusantara Indonesia ini sudah ada. Jika dilihat dari segi sejarah ataupun prasejarah, peradaban manusia itu sudah sejak lama ada di Nusantara Indonesia Raya ini. Kok tiba-tiba bangsa-bangsa baru mau mengakuinya? Bahkan mengatakan bahwa Jawa ini anaknya Tarim. Indonesia ini milik Tarim. Kurang apa bukti yang saya sampaikan kepada saudara-saudari semua? Kedustaan manakah yang kalian dustakan? Para pemirsa dan mendengar sekalian, ini sudah bukti nyata bahwa mereka kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini mau menjajah Indonesia. Tidak berhasil menjajah secara angkat senjata, tetapi dengan cara alasan adat, alasan tata krama, tapi akan menjadi sebuah ideologi keyakinan anak bangsa. Dan ini lebih berbahaya daripada corona. Jika tidak ada yang melawan, menerangkan, menjelaskan kepada umat dan masyarakat, maka bahaya laten ini terus akan berlangsung sampai 3 generasi yang akan datang. Dan bangsa kita ini akan menjadi bangsa jongos. Bangsa yang tidak mempunyai identitas diri. Karena dihantam dengan ideologi bahwa Tarim ini adalah pusatnya leluhur bangsa-bangsa para wali. Jawa ini anaknya Tarim, dan Indonesia ini adalah miliknya Tarim, Hadramaut, Yaman.
Bahkan Wali Songo semua berasal dari Tarim. Ini kata mereka. Dan anehnya, tidak ada dari kalangan Habib Ba'alawi sendiri yang mau dan mampu mengingatkan kawan-kawannya dari kesesatan itu. Dan bahkan membiarkan atau justru menikmati bersama hasil karya pembodohan ini. Padahal ini sudah terbuka. Sejak rekam alam, ya, mulai diperlihatkan nyata di depan mata. Jadi sejak rekam kalian itu kejam, wahai Habib. Kejam, sungguh kejam. Begitu teganya kalian mencintai negeri Tarim Hadramaut Yaman sana. Lebih mencintai negara sana daripada negara sini. Padahal negara Yaman masih dan